putra mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, saat ini menjalani kehidupannya sebagai pewaris miliarder. Mungkin Anda bertanya, seperti apa rasanya? Baiklah, anggap saja anak ini dikabarkan telah mengumpulkan dana perwalian senilai miliaran dolar. Tidak seperti kebanyakan miliarder yang berhasil menjadi kaya raya saat ini, anak ini harus bekerja keras dan terlahir sebagai seorang Trump. Dan itulah mengapa dia menepuk-nepuk punggungnya sendiri dengan gaya hidup mewah yang menakjubkan yang akan saya tunjukkan kepada Anda dalam video ini. Kehidupan mewah Baron Trump. Baron Trump hadir di dunia dengan privilege dinasti Trump. Tempat kelahirannya adalah New York City, dan ini adalah awal dari sebuah kehidupan yang berlatar belakang kemewahan dan kemegahan. Ini bukanlah awal yang biasa bagi Baron Trump, pewaris termuda dinasti Trump. Kehadirannya di dunia disambut dengan sebuah hadiah dari Ellen DeGeneres, sebuah kereta bayi berwarna emas, sebuah simbol kehidupan luar biasa yang ada di depan mata. Sebagai anak tunggal Donald dan Melania Trump, tahun-tahun awal Baron dihabiskan di sebuah apartemen bertingkat di atas Trump Tower yang berkilauan di Fifth Avenue, tempat tinggal yang dihiasi dengan marmer dan perabotan emas 24 karat, simbol kekayaan dan kemewahan. Tempat tinggal mewah Donald dan Melania Trump di penthouse Trump Tower di New York City memancarkan kemewahan dan kemegahan. Dihiasi dengan dinding emas langit-langit dan perabotan mewah, apartemen ini menggambarkan gaya hidup mewah yang cocok untuk keluarga kerajaan. Kediaman keluarga Trump membentang di seluruh lantai, dengan lantai khusus untuk Baron Trump yang mencakup kamar bayi, ruang tamu, dapur, dan tempat tinggal untuk pengasuh. Dirancang oleh Angelo Dongya dengan gaya Louis ke-14, penthouse 3 lantai ini menawarkan pemandangan Central Park dan Manhattan yang menakjubkan, memberikan latar belakang yang prestisius untuk gaya hidup keluarga Trump yang mewah dengan perpaduan aksen emas 24 karat, sentuhan akir marmer, dan langit-langit yang terinspirasi dari mitos Yunani klasik. Penthouse Trump Tower menampilkan lambang kehidupan mewah. Sejak masa-masa awalnya, Baron dikelilingi oleh hiasan kekayaan yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. Kamar anak-anaknya, sebuah area yang luas di dalam kediaman keluarga yang mewah, dipenuhi dengan mainan dan hadiah dari seluruh dunia, masing-masing lebih mewah dari yang sebelumnya. Pewaris muda ini sering terlihat diantar jemput dengan mobil mewah, sebuah bukti status keluarga Trump dan posisinya di dalamnya. Lemari pakaian Baron bahkan saat masih balita adalah koleksi pakaian yang dirancang khusus, beberapa dibuat khusus agar sesuai dengan kebutuhan pewaris muda ini. Ibunya, Melania, seorang mantan model fashion yang memiliki selera tinggi terhadap gaya, memastikan bahwa putranya selalu mengenakan pakaian terbaik, layaknya putra seorang maestro real estate dan presiden masa depan. Ketika usianya baru beberapa bulan, Baron tampil mengesankan dalam program TV Oprah. Dalam episode tersebut, Donald Trump berbagi kegembiraannya karena memiliki anggota baru dalam keluarga, memuji Melania sebagai ibu yang luar biasa. Dia berkata, "Saya pikir ini luar biasa dan Melania adalah ibu yang luar biasa." Melania pun juga menyampaikan hal yang sama, memuji kemampuan Donald dalam mengasuh anak dan menggambarkan rutinitas pagi mereka menghabiskan waktu bersama Baron dengan mengatakan dia menggendongnya di pagi hari saat dia bangun tidur dan dia membawanya ke kamarnya dan mereka menonton TV bersama, membaca koran. Selain itu, keluarga Trump dengan bangga memamerkan kamar bayi Baron yang didekorasi dengan mewah, lengkap dengan mainan mewah, tempat tidur bayi yang luas, dan kursi goyang yang nyaman. Seiring dengan pertumbuhan Baron, kemewahan hidupnya semakin terasa. Sementara anak-anak lain mungkin ditenangkan dengan lotion lembut, kulit Baron dibelai dengan pelembab yang mengandung kaviar. Ini bukan produk perawatan kulit biasa. Ini adalah bagian dari rangkaian produk kecantikan kelas atas milik Melania Trump, Caviar Complex C6. Setiap malam, Baron dibaluri krim mewah ini, sebuah ritual yang sama pentingnya dengan merawat dan memanjakan diri. Baron menikmati masa kecil yang mewah selama berada di Gedung Putih. Ketika keluarga Trump pindah ke Gedung Putih tahun 27, Baron yang saat itu berusia 11 tahun memiliki kamar tidur pribadi. Kamar itu dipenuhi dengan merek perlengkapan mandi dan sabun favoritnya, memastikan dia merasa betah di lingkungan barunya. Selain keistimewaan yang luar biasa untuk tinggal di 1600 Pennsylvania Avenue, Baron Trump berkesempatan untuk menikmati fasilitas eksklusif Gedung Putih. Ini termasuk akses ke home theater, kolam renang, dan bahkan arena bowling. Sebelum keluarga Trump pindah, ada beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk memastikan kenyamanan Baron, seperti menyediakan sepatu bowling sesuai ukurannya dan memperbarui koleksi film di teater. Fasilitas-fasilitas ini mungkin sangat penting bagi Baron, mengingat keterbatasan tugas kepresidenan ayahnya. Namun demikian, tinggal di Gedung Putih memberikan Baron dan keluarganya tingkat kemewahan yang mungkin sulit dipahami oleh banyak orang. Selain fasilitas seperti lapangan basket, kolam renang, arena bowling, dan home theater, keluarga Trump memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri tempat tinggal dengan 6 kamar tidur sesuai keinginan mereka. Bahkan ketika Baron Trump masih
masih cukup muda, dia lebih suka mengenakan pakaian formal daripada pakaian kasual. Meskipun ia sempat mendapat kritik karena sesekali berpakaian seperti anak kecil pada umumnya dengan kaos dan celana pendek, ia kini lebih suka mengenakan pakaian bergaya dan berkualitas tinggi seperti setelan jas. Dalam sebuah wawancara dengan ABC News, Melania mengungkapkan pendapatnya tentang putranya yang saat itu berusia 7 tahun dengan mengatakan, dia bukan seseorang yang selalu ingin mengenakan celana olahraga. Dia tidak keberatan mengenakan setelan jas seperti ayahnya, tetapi tidak setiap hari. Kadang-kadang dia bahkan suka memakai dasi, sama seperti ayah. Jadan Horin berkomentar bahwa selera fashion Baron yang unik mungkin akan menuntunnya untuk mengejar karir di industri ini suatu hari nanti. Horin mencatat, mengingat koneksi keluarganya itu tidak akan mengejutkan. Dia pasti tahu bagaimana cara berpakaian yang baik dan saya tidak akan terkejut jika dia memutuskan untuk menjelajahi dunia fashion. Kehidupan dan pendidikan awal. Kisah Baron William Trump dimulai di suatu hari di musim semi yang cerah, tanggal 20 Maret 2006, di pusat kota New York yang ramai. Lahir dari pasangan maestro real estate Donald Trump dan model asal Slovenia, Melania Knaus, yang kemudian menjadi Melania Trump. Baron memasuki dunia dengan membawa privilege dan warisan yang tidak banyak orang bisa bayangkan karena silsilah keturunannya sangat beragam dan berpengaruh. Ayahnya, yang telah menjadi tokoh penting dalam bisnis dan media, kelak menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-45, sementara ibunya yang merupakan perwujudan dari keanggunan dan ketenangan, berperan sebagai ibu negara. Baron adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Dia berbeda, tidak hanya dari segi usia, tetapi juga dalam keadaan unik dalam masa kecilnya. Sebagai satu-satunya anak dari Donald dan Melania, Baron memiliki 4 saudara tiri yang lebih tua dari pernikahan ayahnya sebelumnya. Donald Jr., Ivanka, Eric, dan Tiffany. Terlepas dari perbedaan usia dan kesibukan saudara-saudaranya, ikatan di antara mereka tetap terjalin dengan baik di masa kecilnya. Dinamika keluarga yang seringkali berada di bawah pengawasan mata publik merupakan perpaduan antara hal-hal yang tradisional dan luar biasa. Pendidikan awal Baron dimulai di rumah, di bawah bimbingan ibunya. Melania mengambil peran aktif dalam membesarkan putranya, menurut laporan, mengembangkan minatnya dan memastikan dia berbicara bahasa Slovenia, bahasa ibunya, selain bahasa Inggris. Dasar dui bahasa ini menjadi bukti lingkungan multikultural tempat ia dibesarkan. Seiring dengan pertumbuhan Baron, pendidikannya berlanjut ke Columbia Grammar and Preparatory School yang bergengsi, salah satu sekolah swasta tertua di New York. Institusi ini dikenal dengan program akademisnya yang ketat dan membina siswa dari berbagai latar belakang. Sekolah ini memberi Baron fondasi yang kuat untuk kegiatan akademisnya di masa depan. Di sini, Baron bukan hanya anak dari seorang selebriti, dia adalah seorang siswa di antara banyak siswa lainnya yang mencoba mengukir identitasnya sendiri dan menghadapi kerumitan masa kanak-kanak dan remaja. Terlepas dari upaya untuk memberikan Baron kehidupan yang normal, ketenaran keluarga Trump berarti bahwa privasi adalah kemewahan yang sering dilanggar. Ketertarikan media terhadap keluarga Trump seringkali menimbulkan ketertarikan publik yang besar terhadap kehidupan sehari-hari Baron, mulai dari pilihan fashion hingga sikapnya saat tampil di depan umum. Perhatian ini meningkat secara signifikan ketika Donald Trump mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden di tahun 2015. Jejak kampanye memberikan tingkat pemberitaan yang baru, dan dengan itu tantangan bagi masa kecil Baron. Ketika karir politik ayahnya menjadi pusat perhatian, kehidupan Baron semakin menjadi pusat perhatian. Setelah pemilihan presiden ayahnya di tahun 2016, Baron Trump pindah ke sekolah episkopal Saint Andrew di Potomac, Maryland, di mana ia melanjutkan pendidikannya dari tahun 2017 hingga 2021. Andrews Episcopal School terkenal dengan komitmennya untuk memberikan pengalaman pendidikan yang komprehensif, yang tidak hanya menekankan pada keunggulan akademis, tetapi juga pengembangan karakter dan pelayanan masyarakat. Pendekatan menyeluruh dari sekolah ini berfokus untuk mempersiapkan para siswa agar sukses di perguruan tinggi dan seterusnya, sekaligus memupuk pertumbuhan pribadi mereka dengan dedikasi yang kuat terhadap nilai-nilai seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan kasih sayang. Saint Andrews Episcopal School menawarkan Baron lingkungan pengasuhan yang memprioritaskan perkembangannya secara keseluruhan. Selain kurikulum akademisnya yang kuat, sekolah ini memberi Baron kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, menumbuhkan rasa kebersamaan dan mendorong kerja sama tim. Pentingnya pelayanan masyarakat juga memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan perspektif Baron selama tahun-tahun formatifnya. Sekolah ini memberi Baron pengalaman pendidikan yang memadukan ketelitian akademis, pembentukan karakter, dan keterlibatan masyarakat yang menjadi dasar yang kuat atas cita-citanya di masa depan. Di bulan Agustus 2021, Baron Trump mendaftar di Oxbridge Academy di Palm Beach, Florida, setelah keluarganya pindah ke negara bagian tersebut. Didirikan oleh miliarder Bill Koch di tahun 2011, Oxbridge Academy adalah sekolah
sekolah persiapan swasta bergengsi yang menawarkan kepada para siswanya kurikulum persiapan perguruan tinggi yang ketat, kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, dan penekanan yang kuat pada keterlibatan masyarakat. Waktu Baron di Oxbridge Academy ditandai dengan dedikasinya dalam bidang akademis dan pengembangan diri. Selain mempertahankan fokus pada studinya, ia juga aktif berpartisipasi dalam olahraga seperti golf. Setelah kelulusannya dari sekolah menengah atas di bulan Mei 2024, diskusi mengenai perguruan tinggi mana yang akan ia masuki telah dipertimbangkan oleh keluarga Trump. Pewaris tahta. Sejak kelahirannya, Baron ditakdirkan untuk mewarisi bukan hanya kekayaan yang besar, tetapi juga warisan yang akan membuatnya berbeda. Sebagai anak dari seorang pria yang namanya identik dengan kekayaan, potensi warisan Baron selalu menjadi topik pembicaraan publik. Kerajaan Trump, sebuah raksasa di industri real estate, membentang di seluruh benua dengan hotel, lapangan golf, dan properti residensial yang berlabel Trump. Ini adalah kerajaan yang telah dibangun selama beberapa dekade dengan ketajaman bisnis Donald Trump yang mengubah nama keluarga menjadi merek global. Trump Organization, yang awalnya merupakan usaha sederhana, bermula dari pengembangan real estate dan manajemen properti. Seiring berjalannya waktu, bisnis yang dikelola keluarga ini akan melebarkan sayapnya lebih jauh lagi, menjangkau langit dengan menara hunian dan meluas ke berbagai tempat dengan resor mewah. Kembali ke tahun 1968, Donald Trump muda, yang baru saja lulus dari pendidikan tinggi, bergabung dalam bisnis keluarga dengan visi yang kemudian melambungkan perusahaan ini menuju era perluasan yang baru. Memasuki tahun 1971, Donald telah mengambil alih kendali, dan dengan perpaduan antara keberanian dan kecerdasan bisnis, ia mulai mengarahkan perusahaan menuju wilayah yang belum dipetakan. Di bawah kepemimpinannya, The Trump Organization berkembang menjadi merek global yang identik dengan kemewahan dan prestis. The Trump Organization berkonsentrasi dalam pengembangan real estate, investasi, broker, penjualan, pemasaran, dan manajemen properti. Properti terkenal di bawah manajemen mereka termasuk Trump Tower di New York City, perkebunan Mar-a-Lago di Florida, dan berbagai lapangan golf di seluruh dunia. Selain real estate, mereka juga merambah industri seperti konstruksi, perhotelan, kasino, hiburan, penerbitan media penyiaran, manajemen model, retail, jasa keuangan, makanan dan minuman, pendidikan bisnis perjalanan online, dan penerbangan komersial dan pribadi. Melalui berbagai usaha ini, organisasi ini telah membangun eksistensi yang luas di berbagai sektor, yang menunjukkan keserbagunaan dan semangat kewirausahaannya. Portofolio mereka mencakup beragam bisnis, yang mencerminkan pendekatan strategis terhadap pertumbuhan dan keberagaman. Pergantian milenium melihat usaha Trump Organization menjangkau langit dengan pembangunan gedung pencakar langit dan masuk ke ruang keluarga jutaan orang dengan acara reality show The Apprentice yang menambahkan dimensi baru pada brand Trump. Organisasi ini bukan lagi sekadar bisnis, melainkan sebuah fenomena budaya. Namun, kerajaan sebesar itu bukannya tanpa rencana suksesi. Di tahun 2017, saat Donald Trump naik ke kursi kepresidenan Amerika Serikat, tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada anak-anaknya. Transisi ini menandai babak baru bagi The Trump Organization, di mana generasi berikutnya harus menangani kerumitan dalam mempertahankan merek global di tengah sorotan publik dan politik yang semakin intensif. Sebagai anak dari seorang pria yang namanya identik dengan kekayaan, potensi warisan Baron selalu menjadi topik keingintahuan publik. Namun, sebagai bagian dari keluarga Trump, kekayaan bersih Baron terkait dengan keseluruhan kekayaan ayahnya yang diperkirakan mencapai sekitar 80 juta dolar, menurut South China Morning Post. Sebagai pewaris termuda dari warisan Trump, Baron Trump berdiri di ambang masa depan yang disepuh emas dan telah ditentukan. Warisannya bukan hanya berupa harta kekayaan, tetapi juga jabatan yang suatu hari nanti akan mengharuskannya mengambil peran dan tanggung jawab penting dalam Trump Organization. Implikasi potensial di masa depan dari warisan Baron sangat luas dan beragam, karena hal ini terkait dengan harapan sebuah keluarga yang namanya terukir dalam sejarah bisnis dan politik Amerika. Pertanyaan tentang warisan Baron bukanlah persoalan, tetapi seberapa banyak warisan tersebut. Meskipun angka pasti kekayaan masa depannya masih menjadi rahasia yang dijaga ketat, diketahui bahwa Donald Trump telah menyiapkan dana perwalian untuk anak-anaknya. Dana ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa keturunan Trump aman secara finansial dan dapat melanjutkan warisan bisnis keluarga. Bagi Baron, ini berarti kekayaan bersihnya sudah cukup besar, bahkan di usianya yang masih muda. Namun, warisan Baron bukan hanya tentang aset finansial yang suatu hari nanti akan dia kendalikan. Ini juga tentang warisan tak berwujud dari nama Trump. Dengan merek yang dikenal di seluruh dunia, warisan Baron mencakup beban ekspektasi
ekspektasi, pengawasan mata publik, dan tanggung jawab untuk meneruskan tradisi keluarga yang dibangun di atas ambisi dan kontroversi. Namun, warisan Barron bukan hanya tentang aset finansial yang suatu hari nanti akan dia kendalikan. Ini juga tentang warisan tak berwujud dari nama Trump. Dengan merek yang dikenal di seluruh dunia, warisan Barron mencakup beban ekspektasi, pengawasan mata publik, dan tanggung jawab untuk meneruskan tradisi keluarga yang dibangun di atas ambisi dan kontroversi. Namun, implikasi dari warisan Barron tidak hanya terbatas pada ruang rapat dan kesepakatan bisnis. Perannya dalam Trump Organization juga akan bersifat simbolis, mewakili keberlangsungan dinasti keluarga. Cara dia menangani warisannya akan menjadi presiden bagi generasi mendatang, membentuk etos kekaisaran Trump di tahun-tahun mendatang. Implikasi masa depan dari warisan Baron Trump sangat kompleks dan menarik. Implikasi tersebut tidak hanya mencakup aset berwujud yang akan dikuasainya, namun juga ekspektasi tak berwujud yang dibebankan kepadanya sebagai keturunan keluarga Trump. Pilihan, tindakan, dan kepemimpinannya di dalam Trump Organization akan diawasi oleh dunia yang ingin tahu apakah dia akan mengikuti jalan yang telah ditetapkan sebelumnya atau membuat jalan baru yang unik. Tumbuh dalam sorotan. Di tahun-tahun awal kehidupan seorang anak, landasan untuk masa depan mereka dibangun. Bagi kebanyakan anak, periode ini diisi dengan momen pertumbuhan dan penemuan yang biasa-biasa saja, terlindung dari sorotan publik. Namun, bagi Baron Trump, tahun-tahun awalnya sama sekali tidak biasa. Sejak awal, kehidupan Baron diliputi oleh cahaya ketenaran ayahnya, seorang taipan real estate dan tokoh televisi yang kepribadiannya yang lebih besar mendominasi tabloid dan layar televisi. Saat Baron tumbuh dari balita menjadi anak laki-laki, perhatian media semakin meningkat. Para fotografer sering memergoki dirinya, baik saat ia bersekolah di sekolah swasta elit maupun saat menemani ibunya menghadiri acara-acara penting. Setiap pakaian, gerak-gerik, dan penampilannya di depan umum dikupas dan dibahas di media dan platform media sosial. Pengawasan publik tidak berhenti sampai di situ. Baron menjadi subjek spekulasi dan komentar yang intens, dengan setiap aspek perilaku dan asuhannya dianalisis untuk mendapatkan makna yang lebih dalam. Tingkat perhatian seperti ini bisa sangat besar bagi setiap anak, dan dampaknya terhadap perkembangan mereka sangat besar. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan citra yang dibuat oleh publik dan media dapat menyesakkan, dan kehadiran kamera yang terus-menerus dapat mengganggu kenyamanan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Tumbuh besar di mata publik berarti bersaing dengan cerita yang sebagian ditulis oleh orang lain. Media dan publik seringkali menciptakan persona yang diharapkan untuk dijalani oleh anak-anak ini, entah itu sesuai dengan diri mereka yang sebenarnya atau tidak. Tekanan untuk menjaga reputasi ini bisa sangat besar, dan pelanggaran privasi bisa terjadi tanpa henti. Tahun-tahun awal Baron juga bertepatan dengan munculnya media sosial, di mana opini dan komentar bersifat instan dan seringkali tanpa ampun. Ketenaran keluarga Trump berarti bahwa masa kecil Baron tidak hanya menjadi subjek yang menarik bagi media tradisional, tetapi juga sering menjadi topik pembicaraan di antara jutaan pengguna media sosial di seluruh dunia. Tumbuh di bawah sorotan adalah pengalaman yang tidak banyak orang bisa memahaminya, namun itu adalah satu-satunya kehidupan yang Baron Trump alami. Sebagai anak dari mantan presiden, masa kecil Baron telah terungkap di hadapan khalayak internasional. Hebatnya, dia berhasil menghindari kritik media dan mempertahankan tingkat privasi yang tidak biasa bagi seseorang dalam posisinya. Kemampuan Baron untuk tetap berada di luar sorotan adalah bukti dari kemampuannya untuk mengendalikan diri di dunia, di mana setiap penampilan publik dapat menjadi berita utama. Namun, pernyataan baru-baru ini dari mantan eksekutif senior NBC bahwa Baron, yang telah berusia 18 tahun, sekarang permainan yang adil telah mendorongnya kembali ke dalam wacana publik. Mantan eksekutif senior NBC, Mike Singleton, baru-baru ini memposting komentar yang kini telah dihapus di Twitter, memperingati ulang tahun ke-18 Baron Trump, bersama dengan foto dirinya dan ayahnya, Donald Trump. Singleton menyatakan bahwa dengan transisi Baron menuju kedewasaan, dia sekarang menjadi sasaran empuk bagi pengawasan pers. Setelah penghapusan postingan tersebut, Singleton mengklarifikasi kepada Newsweek bahwa pernyataannya menyoroti status Baron yang baru saja beranjak dewasa, menyiratkan bahwa dia sekarang menjadi sasaran kritik dan pengawasan publik. Pernyataan ini langsung mendapat reaksi keras dan pembelaan atas hak privasi Baron oleh Chelsea Clinton dalam sebuah penampilannya di acara The View di AIBC. Clinton menekankan bahwa warga negara pribadi, terutama mereka yang tidak terlibat dalam politik, harus dilindungi dari pengawasan publik yang tidak beralasan. Pernyataannya mencerminkan perdebatan yang sedang berlangsung mengenai batas-batas antara kehidupan publik dan pribadi bagi individu yang terkait dengan tokoh-tokoh politik terkemuka. Masa kepresidenan Trump berakhir di tahun 2021, namun sorotan media terhadap Baron tidak meredup. Kepergiannya dari Gedung Putih sama besarnya dengan peristiwa media seperti kedatangannya 4 tahun sebelumnya. Publik sangat ingin melihat bagaimana dia akan beradaptasi dengan kehidupan setelah menjadi presiden, dan apakah dia akan terus mempertahankan profil yang rendah hati atau melangkah lebih jauh ke mata publik. Namun demikian, saat Paskah tahun 2024, Baron tampil di depan
umum bersama keluarganya di klub Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida. Pemain berusia 18 tahun yang selama ini tidak banyak mendapat sorotan, bergabung dengan orang tuanya dalam perayaan makan siang Paskah yang menarik perhatian banyak penonton dan tamu. Penampilan Baron di acara tersebut patut diapresiasi mengingat fokusnya baru-baru ini pada keputusan masuk perguruan tinggi. Berdiri tegap, ayah terlihat berjalan berdampingan dengan ibunya, Melania Trump, saat mereka memasuki tempat acara. Sebuah video kedatangan keluarga tersebut dibagikan di Twitter dan dengan cepat menarik perhatian dengan banyak pengguna yang memperhatikan tinggi badan Baron dan kehadirannya yang mengesankan. Pertemuan Paskah keluarga Trump menawarkan sebuah pandangan tentang kehidupan pasca presidensial mereka yang memicu diskusi tentang usaha mereka di masa depan. Di tengah spekulasi yang sedang berlangsung tentang masa depan politik Donald Trump, termasuk kemungkinan pencalonan dirinya sebagai presiden, keingintahuan publik tentang keluarga ini tetap ada. Oleh karena itu, pertemuan seperti ini menarik perhatian yang tinggi, menjadi titik fokus bagi para pengamat yang ingin mendapatkan wawasan tentang langkah keluarga ini selanjutnya. Kehidupan yang penuh keistimewaan dan privasi. Ketika keluarga Trump bertransisi menjadi tokoh politik dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden, kehidupan Baron yang penuh keistimewaan mengalami perubahan yang bersejarah. Dia menjadi anak laki-laki pertama yang tinggal di Gedung Putih sejak John F. Kennedy Jr., sebuah fakta yang hanya menambah intrik di sekelilingnya. Kepindahan ke Washington DC ditunda agar Baron dapat menyelesaikan tahun ajarannya, sebuah keputusan yang menggarisbawahi komitmen keluarga terhadap stabilitas dan privasinya, terlepas dari penasaran publik. Selama masa jabatan ayahnya sebagai presiden, Baron Trump menghadapi kemewahan dan kesulitan sebagai anak dari seorang tokoh yang memecah belah. Gedung Putih, simbol kekuasaan dan sejarah, menjadi tempat bermainnya yang tidak biasa. Sementara anak-anak seusianya menjelajahi lorong-lorong sekolah, Baron menjelajahi koridor-koridor yang pernah dilalui oleh para pemimpin dunia. Di bawah pengawasan Pas Pampres, Baron berhasil mempertahankan citra low profile selama bertahun-tahun. Selama masa kepresidenan ayahnya, dia tidak sering difoto. Dengan sebagian besar penampakan publik terjadi selama perjalanannya bersama orang tuanya. Sering terlihat naik dan turun dari Air Force One atau helikopter presiden. Salah satu contohnya adalah saat keluarga Trump kembali dari perjalanan liburan ke perkebunan Mar-a-Lago. Beberapa bulan sebelumnya, Baron terlihat menuju Florida untuk menghabiskan akhir pekan panjang Thanksgiving di Mar-a-Lago bersama presiden dan ibu negara. Sekilas pandang yang jarang terjadi dalam kehidupan Baron ini telah berkontribusi pada keingintahuan publik tentang hubungannya dengan orang tuanya dan pengalamannya tumbuh dalam keluarga Trump. Pengawasan yang ketat mengikuti Baron kemanapun ia pergi. Setiap penampilannya di depan umum menjadi bahan perhatian, bahkan ketidakhadirannya pun dicatat. Meskipun masih muda, dia tidak bisa menghindari sorotan tajam kehidupan publik. Di tahun 2018, Baron Trump, putra bungsu mantan Presiden Donald Trump dan mantan ibu negara Melania Trump, bergabung dengan keluarganya untuk merayakan akhir pekan Thanksgiving di perkebunan Mar-a-Lago di Florida. Khususnya, acara ini menandai salah satu kali pertama anak berusia 12 tahun ini terlihat setinggi ayahnya, yang mengundang komentar tentang pertumbuhannya yang sangat cepat. Beberapa bulan sebelumnya, di bulan April 2018, Baron tampil di depan umum dalam acara tahunan Paskah di Gedung Putih. Dia tetap dekat dengan orang tuanya ketika keponakan-keponakannya yang lebih muda berlomba-lomba berburu telur, menunjukkan sikap pendiam yang telah menjadi ciri khas kepribadian publiknya. Di bulan September 2020, wabah COVID-19 di Gedung Putih memengaruhi banyak anggota staf dan keluarga Trump, termasuk Presiden Donald Trump, mantan ibu negara Melania Trump, dan putra mereka, Baron Trump. Berita tentang presiden yang tertular virus tersebut menjadi berita utama, tetapi pengungkapan bahwa Melania dan Baron juga dinyatakan positif COVID-19 semakin menegaskan luasnya wabah tersebut. Setelah mengetahui diagnosisnya, perhatian utama Melania adalah putranya, seperti yang ia ceritakan dalam sebuah pernyataan di situs web Gedung Putih. Untungnya, Baron, sebagai seorang remaja yang kuat, tidak menunjukkan gejala apapun, sehingga memberikan sedikit penghiburan bagi sang ibu yang khawatir. Melania kemudian mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan untuk saling memperhatikan dan menghabiskan waktu bersama sebagai sebuah keluarga selama masa sulit ini. Sejak saat itu, Baron dinyatakan negatif terhadap virus tersebut, menandai pemulihan keluarga dari cobaan tersebut. Tinggi badan Baron Trump telah menjadi topik diskusi. Dengan ayahnya, mantan Presiden Donald Trump mengklaim bahwa Baron memiliki tinggi badan antara 6 kaki 7 inci atau 6 kaki 8 inci. Perawakan yang mengesankan ini telah menimbulkan spekulasi dan keingintahuan tentang pertumbuhan Baron, terutama jika dibandingkan dengan ayahnya yang tinggi badannya sendiri telah dipertanyakan oleh beberapa orang di media sosial. Baron telah menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap olahraga, di mana sepak bola menjadi fokus
fokus utamanya. Di tahun 2017, ia difoto sedang berlatih di halaman Gedung Putih bersama DC United, tim Major League Soccer (MLS). Patrick Mullins, seorang pemain depan untuk tim tersebut, mengomentari antusiasme dan pengetahuan Baron tentang olahraga ini dengan menyatakan bahwa ia sangat ingin belajar lebih banyak tentang permainan ini. Setelah pertemuan ini, Baron bergabung dengan tim U12 DC United sebagai pemain tengah, mengenakan nomor punggung 81. Tingginya yang menjulang, yakni 6 kaki 7 inci, memberinya keunggulan yang signifikan di lapangan, dan dia menunjukkan bakatnya dalam mencetak gol dengan kaki kirinya. Namun, keterlibatannya dalam sepak bola tampaknya berkurang setelah beberapa musim saat ia beralih ke Arlington Soccer Association dan hanya bermain dalam 5 pertandingan. Meskipun kecintaannya pada sepak bola mungkin telah berubah-ubah selama bertahun-tahun, kecintaannya pada olahraga tetap menjadi hal penting dalam hidupnya. Terlepas dari status keluarganya yang terkenal dan tantangan yang menyertainya, Baron telah menemukan kegembiraan dan pengembangan diri melalui keterlibatannya dalam olahraga. Sepanjang masa kecilnya, Baron memiliki hak istimewa untuk bersekolah di beberapa sekolah bergengsi. Saat tinggal di New York City, dia adalah seorang siswa di Columbia Grammar and Preparatory School yang terletak di Upper West Side, Manhattan. Bahkan setelah pelantikan ayahnya di bulan Januari 2017, Baron tetap tinggal di New York City untuk menyelesaikan tahun ajarannya. Di tahun terakhirnya di Columbia Grammar and Preparatory School, Baron mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Dia memimpin seluruh kelas 5 ditemani oleh para guru dan agen Secret Service dalam perjalanan ke Washington. Sekitar 80 siswa memulai perjalanan ini, mengunjungi Gedung Putih di mana mereka berkesempatan untuk bertemu dengan ayah Baron. Kelompok ini juga menjelajahi pemandangan ibu kota negara dan menikmati bermalam di sebuah hotel sebelum kembali ke rumah. Kisah Baron adalah bukti akan keseimbangan yang rumit dalam menjalani kehidupan yang luar biasa publik dan sangat pribadi. Saat dia menginjak usia dewasa, dunia menyaksikan bertanya-tanya bagaimana dia akan menjalani masa depannya dan apa yang akan terjadi di masa depan bagi seorang pemuda yang terlahir dalam peran yang sekaligus istimewa dan pribadi. Untuk menyaksikan konten serupa, klik video yang ditampilkan di layar Anda.